Assalamualaikum, selamat pagi, sore, atau siang ya, tergantung dari kapan Anda buka video ini. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan belajar mengenai eh, ICA ya. ICA itu adalah Independent Component Analysis dan LSTM, Long Short Term Memory. Salah satu cabang daripada machine learning ini masuk a part of deep learning juga masuk. Jadi, em, kita akan bermain coding-codingan hari ini di Python, di Colab Research atau Google Colab. Jadi, em, apa sih itu ICA gitu ya? Kemudian LSTM itu apa? Dan kenapa sih penting kita belajar ini gitu? Nah, ICA, kalau yang seperti sudah dijelaskan di kelas sebelumnya, itu kan dia memisahkan sinyal. Kalau seandainya nih ada dalam sebuah ruangan, kita mendengar suara mikrofon, ada misalnya orang ngomong nih di mikrofon. Nah, ada dua orang ngomong di mikrofon, itu suara yang terdengar itu akan sangat banyak kalau ada menggema gitu ya. Nah, itu bisa dipisahkan sumber suaranya berdasarkan dari suara mana saja. Pemisahan yang seperti itu adalah contoh dari ICA gitu. Nah, bagaimana ICA itu di mesin seperti apa? Nah, kita akan memisahkan getaran yang kita peroleh dari sebuah mesin itu misalnya ya. Nah, itu bisa dipisahkan eh, kira-kira ini dari mana ini nantinya gitu. Atau kira-kira nih kalau untuk penelitian sekarang ini kan ICLSTM untuk anomaly detection. Dia mendeteksi adakah anomali atau adakah tanda-tanda kerusakan nih pada mesin nah gitu. Nah, ini digunakanlah si ICA ini. Nah, kita masuk di codingnya pertama. Ini untuk kasus ini ya. Kita menggunakan data CWRU. CWRU itu data bearing internasional. Bisa di-download di eh, bearing ya, atau CWRU aja di googling itu akan keluar bagian data filenya, silahkan download. Datanya tersimpan dalam bentuk MATLAB. Eh, Kalau kalian save aja, it's okay sih. Kalau belum punya software MATLAB-nya, nanti tinggal di attach. Nah, di sini kita gunakan library-nya, import NumPy, import SciPy, kemudian ada import matplotlib gitu ya. Kemudian ada sklearn yang decomposition sama preprocessing. Nah, decomposition ini untuk kita import juga fast ICA. Kemudian sklearn processing itu standar sklearn. Kemudian ada sklearn matrix. Kita ada nanti import precision score, ada recall score, F1 score, ROC, AUC score, kemudian ada erosi curve atau kurvanya ya. Kemudian ada from TensorFlow.keras.model ini untuk import sequential. Kemudian ada TensorFlow.keras.layers import LSTM dense. Nah, ini untuk bagian LSTM. Kemudian from scipy.signal importnya adalah butter dan fill fit gitu ya. Kemudian ada import OS sama import request. Yang pertama ada fungsi download otomatis dari mirror public. Nah, ini tinggal di kita karena tidak pakai GitHub ya, maka kita ganti ini nanti. Nah, ini kita pakai yang upload dan download data. Dimulai dari sini, ini codingannya. Nah, normal data itu adalah kita load bearing data 97.mat ini kalau pada data CWRU ya. Kemudian fold data itu adalah 105.mat. Nah, kalau saya tunjukkan seperti apa datanya, em, sebentar, kita masuk ke sini. Oke. Oke, mudah-mudahan ini bisa dilihat ya.
Ini saya memakai mana nih? Oke, kalau saya bagikan lagi, ini dia. Oke. Nah, ini kita pakai CWRU ya. Kita ketikkan CWRU bearing dataset. Nah, yang bagian ini kita ambil. Nah, kita ambilnya data files. Habis itu tinggal ambil di sini. Kalau normal baseline data, nah ini dia. Ini data normal, tinggal klik ini aja, klik otomatis akan masuk ke dia ke bagian. Kalau kita klik yang seperti ini, dia akan keluar error nih kalau kita nggak punya data MATLAB-nya. Tapi kalau ini kita klik kanan gitu ya, kemudian em, save as lah ibaratnya, pokoknya simpan ini normal 0. Ini bisa dibaca oleh si Python. Jadi nggak usah dibuka kalau nggak punya aplikasi MATLAB-nya, tapi cukup di save gitu. Nanti yang yang kita save itulah yang nanti yang kita manfaatkan nantinya. Oke, kita coba kembalikan ke Ica. Mudah-mudahan ini nampak ya Ica ya. Oke, Ica. Kemudian kita ambillah datanya. Datanya berarti di sini ya. Kita klik ini, muncul yang ini. Oke, sebelah sini ya. Oke, sampel data. Kita klik sampai ini tombol ke bawah ini muncul. Kita klik kanan, kita upload. Nah, inilah data-data yang sudah kita download tadi semua. Kita ambil 971, kita kontrol, kemudian ambil 105. Kita ambil, nah ini akan masuk dia ke sini. Akan attach filenya di sini. Oke. Nah, kalau sudah masuk, barulah bisa kita di sini dia bisa di loading datanya. Kemudian langkah berikutnya terapkan filtering. Bandpass filter kita 2000 sampai 5000 Hz sesuai dengan kapasitas dari CWRU yang kita punya. Kemudian ada windowing, window size-nya itu adalah 4096. Kemudian dev create windows, data window size, ini rumusnya. Kemudian untuk face ICA selesai. Dengan face ICA-nya itu n komponennya adalah 10, random, state 42, ini max iternya 500, kemudian kita masuk LSTM. Habis LSTM selesai, baru deteksi anomali. Nah, kita coba hasilnya seperti apa gitu ya. Saya evaluasi ada threshold, precision, recall, F1 score, sama ROC, AUC. Ini sesuai dengan yang sudah kita definisikan di sini tadi nih. Nih, Scalene matrix, import precision, yang segala macamnya ini gitu ya. Ini untuk di bagian hasil evaluasi. Kemudian kita visualisasikan seperti apa tampilannya gitu ya. Ada plotnya, labelnya itu ada normal, warnanya biru gitu. MSA data normal, ada window, deconstruction error, kemudian ada plot yang kedua, ada fault MSA, mean square error ya MSA itu. Kemudian ada MSA itu adalah inner rest fault. Kalau yang tadi MSA kita adalah data normal, yang kedua adalah inner rest fault, yaitu data yang 105.mat. Kemudian gambar berikutnya adalah histogram reconstruction error. Kemudian ada MSA sama frekuensi, berarti X-nya MSA, Y-nya adalah frekuensi. Kalau yang tabel inner rest fault, X-nya window, Y-nya adalah rekonstruksi error. Nah, ini untuk ROC curve, X-nya adalah false positive rate dan Y-nya adalah true positive rate. Kita coba kita run. Nah, ini hasil run-nya tadi. Mulai proses data, 97 sudah ada, 105 juga sudah ada. Nah, ini menerapkan yang berapa ribu tadi. Kemudian menerapkan band pass filter 2000 sampai 5000 Hz. Jadi kalau ini artinya
data kita ada sekitar 243.938 titik yang 97.mat. Kalau yang 105.mat itu ada 121.265 titik gitu. Kita ambil band pass filtering 2000 sampai 5000 Hz. Window normal kita 24, window volt kita 24, masih sama gitu ya. Ica selesai dengan bentukannya itu adalah 24,10. Kemudian kita latih LSTM dengan epohnya alias pengulangan yang terjadi sebanyak 50 kali. Oke, ini kalau saya tutup. Nah, ini si patternnya sendiri yang akan melakukan epoh tadi itu. Epoh, lossnya berapa, val lossnya berapa. Kemudian ini melakukan deteksi anomali. Threshold optimal 0,35, precisionnya 0,51, recallnya 1, F1 score-nya 0,67, dan ROC AUC 1. Jadi kalau ROC AUC ini 1 berarti perfect gitu ya. Ini MSE data normal. Seperti ini data normal kita MSE-nya, mean square MSE ini mean square equation ya. Kemudian ada ini untuk inner fault. Nih ada dua macam puncaknya ya gitu ya. Oke, peak namanya kalau di sini. Kemudian histogramnya yang merah ini untuk fault. Nah, merah yang biru nggak nampak gitu ya. Ini untuk RUC curve karena titiknya adalah RUC-nya adalah 1 gitu ya. Maka 1,1 0,0 kita hubungkan berupa garis putus-putus. Nah, ini kalau yang tadi. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggambarkan plot training sama validation loss? Nah, untuk machine learning sendiri kan perlu data training 80%, untuk validasinya sekitar 20%. Nah, bagaimana plotnya dari training dengan validasi itu? Yang training garis biru, yang validation yang kuning. Nah, oke lah nih ya. Kemudian box plotnya kita punya seperti ini, normal cenderung garis lurus. Kemudian inner fault-nya sudah ada, tidak berbentuk garis lurus lagi, tapi ada nilainya beberapa gitu ya. Kemudian ada pencilan, pencilan itu yang bulat-bulat ini. Pencilan itu berarti di luar dari yang ini garis segitiganya. Berarti ada 1, 2, 3, ada 3 data pencilannya. Kalau mau FFT boleh, fast Fourier transform ini memang betul-betul di mesin ya, tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas FFT. Tapi kalau melakukan perbandingan FFT untuk membuat sebuah penelitian, nah itu bagus sekali untuk di mesin. Dan sudah ada video tentang FFT itu pada video sebelumnya di channel Primawati ini. Kemudian ada visualize ICA komponen. Kalau tadi yang di atas ini tidak ada untuk ICA-nya itu seperti apa sih, nggak nampak gitu ya. Cuman apa nih? Langsung gitu. Nah, layar kita tadi nih. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada eh kalau kita lanjutkan, nah ini untuk FFT kita, visualize ICA komponen, ada plot figure. Kita mau memplot ini ya. Nah, ini untuk plot normal data ICA komponen, ini adalah plot fault data ICA komponen. Nah, ini kita lakukan plottingnya. Nah, ini hasilnya. Jadi ICA komponen untuk normal seperti ini, ada 3 gitu ya. Nah ini untuk si ICA komponen untuk data yang rusak atau inheres tadi. Nah, beda, jauh beda dia. Ini ada 2 titik yang tajam sekali di atas ini, titik puncaknya pada di atas 10 malah ya. Kalau ini kan cuman 2 paling tingginya. Dan rata umumnya di 0 sampai 1. Kalau ini min 2 sampai 0. Nah, ini dari kurang sedikit dari min 5 ya. Min 5 lebih. Ini puncaknya di 10 lebih nih. Jadi range-nya aja sudah beda. Nah, ini untuk yang kedua, ICA komponen kedua, ini juga ICA komponen ketiga. Jadi banyak peak alias banyak puncaknya yang tajam-tajam di fault data.
Lanjut, visualisasi rekonstruksi. Untuk memvisualisasikan data asli atau komponen ICA dan data hasil rekonstruksi oleh autoencoder untuk contoh data normal dan fault, kita pilih seperti ini, bahasa codingan kita. Nah, original ICA dengan rekonstruksi ICA. Nah, di sini kan nampak bedanya nih. Ini cenderung masih uh, mengikuti lah, bisa mewakili keterwakilan dari garis birunya bisa oleh garis merah ini. Tapi kalau ini, apakah garis biru bisa mewakili garis merah? Enggak, jauh sekali ini. Si biru dengan si merah ini. Nah, si merah ini sampai ke 40 lebih nih. Sementara yang si biru cuma sampai 10. Oke, lanjut. Nah, ini confusion matrix. Nah, ini penting banget ini kalau dalam machine learning gitu ya. Ini artinya apa? Data normal untuk yang ini kita memprediksi yang benar itu adalah sebanyak 23, kemudian yang salahnya itu sebanyak 24 dengan yang ininya bersih gitu ya. Tidak ada kita kesalahan prediksi ibaratnya. Jadi confusion matrixnya ini hasilnya. Kemudian ini performance matrix versus threshold. Ini yang biru precision, yang hijau adalah recall, F1 skornya ini, optimal thresholdnya adalah yang garis putus-putus ini. Nah, gimana hasilnya precisionnya kok bisa ini? Karena nilainya 1 tadi, precision kita. Kemudian F1 score kita di, ada yang tabel di atas tadi ya. Nah, ini mewakili bentuk plotnya seperti apa. Oke, saya rasa itu saja nih untuk ini yang di bawah pengulangan lagi. Tapi hasil akhir dari ICA-nya itu adalah di matriks ini. Sampai matriks ini, dan ini untuk penggambaran dari performance matrix versus threshold aja. Oke, saya rasa itu saja. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga sukses semua, sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.